Wah wah wah, viral jadi omongan fans Garuda. Ini dia ungkapan mengejutkan Hoki Caraka usai tak cetak gol untuk timnas Indonesia. Apakah ia masih layak bermain di timnas Indonesia? Nah ini dia alasan Gerald Vandenburg jadikan cadangan Jens Raven. Apakah Jens Raven akan menggantikan Ole di timnas senior? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon Hoki Caraka usai dihujat fans Timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, siapa sangka sikap pantang menyerah justru ditunjukkan oleh seorang striker Timnas Indonesia U23 yang sempat menuai sorotan. Namanya menjadi perbincangan bukan karena mencetak gol gemilang atau melakukan selebrasi luar biasa, melainkan karena ketenangan dan sikap dewasanya dalam menghadapi gelombang kritik. Dialah Hoki Caraka, striker muda yang baru berusia 20 tahun, namun telah menunjukkan mental baja yang tak semua pemain muda miliki. Laga Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF U23 2025 seolah menjadi momen yang menguji kesabaran banyak fans Garuda. Setelah pesta gol 8-0 ke gawang Brunei Darussalam, ekspektasi publik melambung tinggi. Sayangnya saat menghadapi Filipina, Timnas Indonesia hanya menang tipis 1-0 dan itu pun bukan gol dari kaki pemain Indonesia, melainkan gol bunuh diri dari pemain belakang lawan. Di tengah kekecewaan para pendukung, satu nama yang langsung dibidik adalah Hoki Caraka. Banyak yang menilai performanya kurang menggigit, minim kontribusi nyata, dan gagal mencetak gol. Namun di balik semua kritik itu, siapa sangka Hoki justru menunjukkan sikap yang luar biasa mengejutkan. Alih-alih membela diri atau menanggapi hujatan dengan emosi, ia justru mengaku puas dengan performanya di laga tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menjalankan instruksi pelatih Gerald Vandenburg dengan baik dan menurutnya itu yang terpenting. Insya Allah lolos ke semifinal dan kita target juara, ucap Hoki penuh optimisme. Jawaban itu bukan hanya menandakan kedewasaan, tetapi juga keteguhan hati seorang pemain yang sadar bahwa sepak bola bukan hanya soal mencetak gol. Apa yang dilakukan Hoki adalah bentuk nyata dari karakter pejuang. Ia tidak larut dalam kritik, tidak terprovokasi oleh tekanan, dan tetap fokus pada perannya di lapangan. Bagi Hoki, menang 1-0 atau 8-0 sama pentingnya selama hasil akhir berpihak pada Indonesia. Itu bukan kalimat klise. Itu adalah prinsip dasar seorang pemain tim yang tahu bahwa keberhasilan kolektif jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Di usia semuda itu, Hoki sudah menunjukkan cara berpikir yang matang, sesuatu yang layak diapresiasi oleh publik sepak bola Indonesia. Bukan berarti kritik tidak penting. Dalam sepak bola, penilaian publik adalah bagian dari dinamika. Namun, penting juga bagi para fans untuk memberi ruang pada pemain muda untuk tumbuh. Hoki mungkin tidak mencetak gol hari itu, tapi siapa tahu gol-gol penting justru akan datang di saat yang paling menentukan nanti. Apalagi laga terakhir melawan Malaysia akan menjadi pertarungan penentu ke semifinal, dan saat itulah panggung besar bisa jadi milik Hoki Caraka. Momen seperti ini menunjukkan betapa pentingnya karakter dalam sepak bola. Bakat bisa dilatih, fisik bisa ditingkatkan, tapi mental dan sikap seperti yang ditunjukkan Hoki adalah hal yang tidak mudah dibentuk dalam semalam. Ia telah memberi pelajaran berharga bahwa kritik bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dicerna dan dijadikan bahan perbaikan. Bagaimana menurut kamu? Apakah sikap Hoki Caraka ini patut diapresiasi? Ataukah kamu termasuk yang masih menunggu pembuktiannya lewat gol-gol di laga penting berikutnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Filipina tetap bangga meski kalah dari timnas Indonesia. Meski hasil akhir tak berpihak, pelatih Filipina U23, Gareth Person, justru menampilkan sikap yang sangat dewasa dan membanggakan.
Usai laga melawan Timnas Indonesia U23 pada Jumat malam, 18 Juli 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persson tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya. Kekalahan tipis dengan skor 1-0, yang tercipta akibat gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-22. Sama sekali tidak menghapus rasa bangganya terhadap semangat juang para pemain muda The Young Ascals. Pelatih asal Skotlandia tersebut menilai bahwa laga ini menjadi pengalaman berharga dan momentum pembelajaran yang luar biasa bagi tim yang sedang dalam proses pembentukan. Di tengah persiapan yang sangat terbatas dan waktu latihan yang mepet, para pemain Filipina U23 justru tampil dengan disiplin tinggi dan menunjukkan kualitas permainan yang mampu memberi perlawanan berarti terhadap tim unggulan seperti Indonesia. Persson tidak memungkiri ada rasa kecewa. Timnya gagal mencuri poin padahal mereka telah menampilkan kerja keras selama 90 menit. Namun dari nada bicaranya terlihat jelas bahwa rasa bangganya jauh lebih besar dari kekecewaan itu. Kami bangga, tapi di sisi lain juga kecewa. Jadi kami akan kembali berlatih, fokus recovery, dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ujar Persson dengan nada penuh semangat. Ini bukan sekadar pernyataan formal pelatih, melainkan ekspresi tulus dari seseorang yang tahu bagaimana cara membangun mentalitas tim muda. Yang lebih menarik, Persson menegaskan bahwa pertandingan ini menjadi bukti kualitas pemain-pemainnya. Menurutnya mereka sudah bermain maksimal, menghadirkan pressing ketat, dan mampu membuat Indonesia kesulitan menembus pertahanan Filipina. Bahkan meski Indonesia menguasai ball possession, The Young Ascals mampu menciptakan beberapa peluang dan tampil tak kenal lelah hingga peluit panjang dibunyikan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Filipina adalah minimnya waktu persiapan. Persson mengakui bahwa timnya punya banyak talenta di lini depan, namun waktu untuk membangun chemistry belum cukup. Ia yakin seiring berjalannya waktu dan dengan lebih banyak pertandingan kompetitif, kualitas tim akan meningkat pesat. Kami punya penyerang yang bagus, kami hanya butuh lebih banyak waktu bersama, jelasnya dengan nada optimistis. Turnamen Piala AFF U23 ini sendiri bukan target utama bagi tim Filipina. Seperti dijelaskan Persson, skuad ini diproyeksikan untuk SEA Games yang akan digelar di Thailand akhir tahun nanti. Artinya seluruh proses yang dijalani di turnamen ini adalah bagian dari pembangunan jangka menengah untuk membentuk tim yang solid. Hingga sejauh ini, Persson puas dengan progres anak-anak asuhnya, terutama karena mereka sudah bisa masuk ke sepertiga akhir lapangan dan mulai mengembangkan variasi serangan yang menjanjikan. Dari semua ini, kita bisa melihat bagaimana pelatih yang baik bukan hanya mengincar kemenangan, tetapi juga membentuk karakter dan mental tim yang kuat. Meski kalah, Persson melihat sisi positif yang tidak semua pelatih bisa tangkap. Ia tak menyalahkan pemain, tak mencari kambing hitam, justru memilih untuk memeluk perjuangan timnya dengan bangga. Bagaimana menurut kamu? Apakah pelatih Filipina layak mendapatkan apresiasi atas sikapnya yang penuh sportivitas dan positif meski timnya kalah? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dari pertandingan ini kita bisa belajar bahwa kekalahan pun bisa menjadi pondasi kemenangan di masa depan. Gerald Vandenburg ungkap alasan Jens Raven dicadangkan. Laga melawan Filipina di babak penyisihan grup A Piala AFF U23 2025 seolah menjadi momen paling menegangkan bagi timnas Indonesia U23. Tidak ada pesta gol seperti saat melawan Brunei Darussalam, tidak ada dominasi mencolok di depan gawang lawan, dan nyaris saja Garuda Muda kehilangan poin penting di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Skor akhir 1-0 memang cukup untuk membawa Indonesia mendekati semifinal, tapi itu tidak mencerminkan betapa tipisnya garis antara kemenangan dan hasil imbang malam itu. Yang membuat laga ini makin menarik bukan hanya soal permainan, tapi keputusan besar dari pelatih kepala Gerald Vandenburg. Dalam langkah yang cukup mengejutkan, ia mencadangkan Jens Raven, sang pencetak 6 gol di laga sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pemain paling tajam di lini depan justru tak diturunkan sejak awal saat menghadapi lawan yang tampil solid seperti Filipina. Namun, keputusan Vandenburg bukan tanpa alasan.
Ia menyebut bahwa baik Jens Raven maupun Hoki Caraka sedang tidak dalam kondisi fisik terbaik. Jens disebut mengalami masalah pada ototnya sejak laga melawan Brunei. Maka dengan risiko yang terukur, Vandenberg memberi kesempatan kepada Hoki untuk mengawali laga. Ini bukan bentuk ketidakpercayaan pada Raven, melainkan strategi agar tim tetap kompetitif dan menjaga kebugaran sang striker muda jelang laga-laga berikutnya yang jauh lebih krusial. Laga itu sendiri tak berjalan mudah. Filipina tampil mengejutkan dengan pertahanan rapat dan semangat juang tinggi. Gol sematawayang timnas Indonesia bahkan bukan berasal dari skema serangan terbuka, melainkan dari gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-23 usai gagal mengantisipasi lemparan ke dalam panjang Robbie Darwish. Situasi ini menunjukkan bahwa kemenangan Indonesia tidak datang dengan cara ideal, namun dalam turnamen seperti ini, 3 poin adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Jens Raven baru masuk di awal babak kedua menggantikan Hoki. Tak butuh waktu lama, ia langsung mencetak gol di menit ke-47, namun sayangnya dianulir karena offside. Setelah itu berbagai upaya dilakukan Raven dan rekan-rekannya, tapi pertahanan Filipina terlalu tangguh untuk dibobol lagi. Pertandingan pun berakhir dengan skor tipis cukup untuk membawa Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Keputusan Vandenberg untuk merotasi skuad seakan menjadi sinyal bahwa ia tak hanya mengandalkan 1-2 pemain, melainkan seluruh kekuatan dalam tim. Saya bilang ke mereka, ini bukan soal Jens Raven. Semua pemain yang datang dan memberikan segalanya, ujar pelatih asal Belanda itu. Baginya, semua pemain di dalam skuad punya tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Baik itu Jens, Hoki, Ferrari, atau Brandon Schooneman, semuanya harus siap memberi yang terbaik kapanpun dibutuhkan. Laga berikutnya melawan Malaysia akan menjadi penentu siapa yang melaju ke semifinal. Tak ada lagi ruang untuk eksperimen atau rotasi gegabah. Lolos ke final bukan hanya target, tapi sudah menjadi harga mati bagi skuad Garuda Muda. Kemenangan atas Filipina meski tipis dan sulit membuktikan bahwa Indonesia mampu bertahan dalam tekanan, sekaligus menunjukkan bahwa pelatih berani ambil risiko demi tujuan besar. Bagaimana menurutmu keputusan Vandenberg mencadangkan Jens Raven? Apakah langkah tersebut tepat? Apakah menurut kamu Raven seharusnya tetap starter di laga penting seperti itu? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Patrick Kluivert tenang, pengganti oleh Romani di timnas Indonesia sudah tersedia. Kabar baik akhirnya menghampiri pelatih timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert, jelang lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sempat dibuat pusing oleh cederanya striker utama oleh Romani, kini Kluivert bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, pengganti yang ideal untuk mengisi lini depan skuad Garuda sudah kembali tersedia dan siap tempur. Dialah Ragnar Oratmangoen, penyerang berusia 27 tahun yang memiliki pengalaman dan kualitas untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Cedera yang dialami oleh Romani memang sempat memukul persiapan timnas Indonesia. Pemain yang membela klub Oxford United tersebut harus menepi cukup lama usai mendapatkan tackle brutal saat tampil di ajang Piala Presiden 2025. Tak hanya cedera biasa, Romani bahkan harus menjalani operasi yang secara otomatis membuatnya absen dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Absennya sang striker menjadi kehilangan besar mengingat kontribusinya dalam skema penyerangan yang dirancang oleh Kluivert. Namun seperti pepatah, setiap badai pasti berlalu. Dan badai yang satu ini tampaknya sudah mulai reda dengan kabar pulihnya Ragnar Oratmangoen. Pemain berdarah Maluku tersebut sebelumnya juga sempat absen karena mengalami penyakit virus yang membuatnya tidak fit. Bahkan pelatih klubnya FC Vedender sempat mengonfirmasi bahwa Ragnar sedang menjalani pemulihan dan belum bisa bergabung dengan tim. Hal ini membuatnya juga tidak masuk dalam daftar panggil timnas pada agenda internasional terakhir. Kini segalanya berubah. Ragnar telah kembali berlatih bersama FC Vedender, klub Belgia yang kini dibelanya. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sang pemain sudah pulih dan siap kembali menunjukkan kualitasnya. Bagi Patrick Kluivert, ini tentu menjadi momen penting. Ragnar bukan nama baru di skuad Garuda,
Ia sudah mengoleksi 10 caps bersama timnas Indonesia dan mencatatkan 2 gol. Tak hanya itu, gaya mainnya yang fleksibel dan mampu bermain di berbagai posisi menyerang membuatnya menjadi aset berharga dalam taktik modern. Kembalinya Ragnar memberikan opsi taktis yang variatif bagi Kluivert. Ia bisa diplot sebagai striker utama, second striker, atau bahkan winger tergantung kebutuhan tim. Yang jelas pengalaman Ragnar bermain di kompetisi Eropa dan ketenangannya dalam duel 1 lawan 1 menjadi kelebihan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di level tertinggi Asia. Selain itu, PSSI juga dikabarkan sedang memproses naturalisasi 2 pemain tambahan untuk memperkuat skuad Merah Putih. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menatap ronde keempat dengan kekuatan penuh. Target lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi kosong. Dibutuhkan pemain-pemain terbaik dalam kondisi terbaik, dan kabar kembalinya Ragnar menjadi bagian dari harapan besar itu. Kini fokus Kluivert dan tim pelatih adalah mematangkan strategi, menjaga kebugaran pemain, serta mengatur rotasi agar seluruh skuad tampil optimal. Kembalinya Ragnar mungkin bukan solusi tunggal, tapi ini adalah keping penting dalam puzzle kemenangan Indonesia di laga-laga krusial mendatang. Bagaimana menurut kamu, apakah Ragnar Oratmangoen sudah cukup layak menggantikan peran oleh Romani? Atau masih ada nama lain yang menurutmu pantas dipertimbangkan? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Meskipun dicurangi Qatar maupun Arab Saudi, timnas Indonesia sudah diprediksi lolos Piala Dunia 2026. Benar-benar di luar dugaan, bahkan terasa seperti mimpi bagi sebagian besar pecinta sepak bola nasional. Timnas Indonesia yang selama ini selalu dipandang sebelah mata di level internasional, kini justru menjadi sorotan positif setelah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan ini tidak hanya disambut meriah oleh para pendukung Garuda di seluruh penjuru negeri, tetapi juga membawa harapan besar bahwa sejarah baru akan segera ditulis oleh generasi emas sepak bola Indonesia. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah isu yang sempat berkembang soal dugaan kecurangan dalam proses pemilihan tuan rumah pertandingan. Banyak pihak mempertanyakan kenapa lokasi pertandingan antara Qatar dan Arab Saudi tidak dilakukan secara netral, melainkan justru tidak saling bertukar status tuan rumah. Misalnya, laga yang seharusnya digelar di Qatar harusnya dilaksanakan di Arab Saudi dan sebaliknya. Meski begitu, timnas Indonesia tetap fokus pada persiapan dan tak membiarkan isu tersebut mempengaruhi mental tim. Inilah bukti bahwa skuad Garuda kini sudah jauh lebih matang, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mental. Lebih mengejutkannya lagi, prediksi tentang keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat sudah jauh-jauh hari diramalkan oleh seorang ahli tarot bernama Madam Eva. Dalam tayangan YouTube Lentera TV Media, ia menyampaikan prediksi bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat itu ia bahkan sempat menyebut bahwa tantangan utama justru datang dari kondisi fisik pemain, terutama pemain naturalisasi yang kerap dilanda cedera. Meski beberapa kartu tarot yang dibacanya menunjukkan hasil kurang baik saat menghadapi Australia dan Cina, kartu terakhir yang muncul memberikan sinyal positif, insya Allah masuk World Cup. Dan kini keyakinan itu semakin kuat. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak akan memulai laga berat pada tanggal 8 Oktober 2025 melawan Arab Saudi. Lalu dilanjutkan melawan Irak 3 hari kemudian. Jika dua pertandingan ini berhasil dimenangkan, maka tak ada lagi yang menghalangi langkah timnas Indonesia menuju panggung tertinggi sepak bola dunia Piala Dunia 2026. Sebuah capaian yang dulu terasa seperti angan-angan, kini semakin nyata di depan mata. Menambah kekuatan tim, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi baru yang segera bergabung. Dalam pernyataannya, Erick mengungkap bahwa kedua pemain tersebut sudah menyatakan komitmennya untuk membela Merah Putih. Tambahan amunisi ini tentu akan semakin menguatkan skuad Garuda yang saat ini diasuh oleh pelatih kelas dunia Patrick Kluivert. Dalam konteks sepak bola Asia, tentu saja timnas Indonesia masih tergolong anak baru dibandingkan raksasa-raksasa seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi.
Tapi semangat dan perkembangan pesat yang ditunjukkan Indonesia patut diacungi jempol. Bahkan pelatih lawan pun mulai mewaspadai kekuatan tim ini. Dengan lini tengah yang semakin solid, pertahanan yang tangguh, dan barisan depan yang haus gol, timnas Indonesia kini tampil lebih percaya diri dan tak ragu menantang siapapun lawannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa ramalan tersebut akan benar-benar menjadi kenyataan? Apakah Garuda akan benar-benar terbang hingga ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Karena dukungan kalian adalah semangat tambahan yang bisa membawa Merah Putih berkibar lebih tinggi lagi di panggung dunia. Bismillah, Indonesia menuju World Cup. Erick Thohir tak ingin timnas Indonesia dihujat. Bagaikan seorang pahlawan yang mengayomi pasukannya di tengah medan tempur, Erick Thohir menunjukkan sikap kepemimpinan yang patut diacungi jempol. Di tengah berbagai kritik dan tekanan yang mengarah ke timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI itu justru tampil ke depan, membuka dadanya lebar-lebar untuk menerima semua hujatan. Namun satu hal yang ia tegaskan dengan suara lantang, jangan pecah belah semangat para pemain timnas. Jangan hujat mereka yang sedang berjuang demi bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dengan penuh ketegasan usai hasil drawing grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diumumkan. Indonesia yang tergabung bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, langsung menjadi bahan perbincangan publik. Ada yang pesimis, ada pula yang optimis. Tapi bagi Erick, sorotan warganet bukanlah hal baru. Ia justru memilih fokus pada dukungan nyata dari supporter akar rumput mereka yang hadir langsung ke stadion, yang bernyanyi dan mendoakan, bukan sekadar berkomentar di dunia maya. Saya cuma berpesan, tolong. Hujat saya, kritik saya, tidak apa-apa. Tapi jangan pecah tim nasional, kata Erick penuh empati. Ia merasa tidak adil jika pelatih dan pemain mendapat tekanan sebelum mereka sempat menunjukkan kerja mereka di lapangan. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia sadar bahwa kritik adalah bagian dari tugasnya. Tapi menyerang mental para pemain sebelum mereka bertanding justru merusak semangat nasionalisme yang seharusnya dijaga bersama. Erick pun memaparkan kenyataan bahwa secara peringkat FIFA, Indonesia memang berada jauh di bawah Arab Saudi dan Irak. Ranking kita 118, sedangkan mereka 59 dan 58, katanya. Namun ia menolak untuk menyerah pada angka. Menurutnya, peringkat hanyalah angka di atas kertas. Semangat, disiplin, dan keberanian jauh lebih penting di lapangan. Sekarang waktunya fight, tegasnya. Sebuah kalimat sederhana yang punya makna besar bahwa timnas Indonesia harus bertarung, bukan beralasan. Tak hanya itu, Erick juga memperlihatkan kedekatannya dengan para pemain. Usai pengumuman hasil undian, ia langsung menghubungi sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Ia bukan ingin mengintervensi, melainkan memberikan semangat dan menyampaikan betapa pentingnya peran mereka dalam perjuangan ini. Saya WA semua pemain. Bukan intervensi, tapi memberi semangat, ujar Erick. Dedikasi pemain-pemain timnas Indonesia juga mendapat apresiasi tinggi darinya. Erick mengungkap bagaimana para pemain rela meninggalkan waktu libur dan berlatih keras dalam pemusatan latihan di Bali. Bahkan saat melawan Cina, mereka menunjukkan mental dan sikap yang luar biasa. Kalau mereka tidak punya semangat, ya bisa saja menolak. Tapi mereka mau dan hasilnya bagus, kata Erick. Sikap Erick Thohir ini tentu patut dicontoh. Di saat banyak pihak hanya bisa menuntut hasil instan, ia justru melindungi timnya dan menjadi tameng bagi para pemain yang masih muda dan sedang berkembang. Ia paham betul bahwa proses membangun tim nasional yang tangguh butuh waktu dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah dukungan tanpa syarat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sikap Erick Thohir yang lebih memilih dirinya dihujat daripada para pemain? Apakah menurut kalian publik terlalu cepat menilai tanpa memberi kesempatan pada para pemain muda ini berkembang? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari bersama-sama kita jaga semangat juang Garuda agar terus berkibar di pentas dunia.